Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kami dari kelompok B6 akan mempresentasikan progres pertama Project Algo 2. Oke, di sini ada anggota kami. Yang pertama Nabila Anjani, NIM 1049, kemudian ada Eva Oktaviana, NIM 1015, dan ada saya, Jessica Delia, NIM 1046. Kemudian ada Divo Tahta Imanullah, NIM 1083, ada Valentino Haryanto, NIM 1023. Oke, di sini deskripsi dari aplikasi yang kami buat. Jadi, aplikasi ini bernama MyBook. Dia adalah sebuah aplikasi e-commerce untuk pembelian buku dengan implementasi fitur searching demi mempermudah customer dalam mencari buku yang mereka inginkan. Oke, kemudian di sini ada deskripsi singkat dari aplikasinya, yaitu sebuah aplikasi e-commerce yang dirancang khusus untuk memudahkan pelanggan dalam membeli buku secara online. Di sini, aplikasi ini menyediakan fitur yang memungkinkan pelanggan mencari buku dengan cepat dan juga efisien. Di sini ada beberapa fitur, di antaranya ada login dan register customer, kemudian pencarian buku, kemudian di sini ada menambahkan ke keranjang dan juga melakukan pembelian. Nah, di mana sih penerapan algoritmanya? Jadi, fitur pencarian buku ini menerapkan algoritma sorting dan searching. Nah, fitur ini bekerja dengan menerapkan binary search. Kami menggunakan algoritma merge sort untuk mengurutkan data sebelum dilakukan pemrosesan binary search. Oke, kemudian di sini ada use case diagram. Di sini pembeli dia bisa melakukan register dulu, kemudian dia harus melakukan login sebelum dia melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, yaitu adalah mencari buku berdasarkan judul, kemudian mencari buku berdasarkan tahun, mencari buku berdasarkan genre, menambahkan item ke keranjang, kemudian menghapus item pada keranjang. Kemudian dia juga bisa melakukan pembayaran melalui COD atau transfer, kemudian logout. Baik, mungkin di sini selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kode program serta penjelasan dari kode program tersebut. Oke, next. Nah, sebelum itu, jadi di aplikasi MyBook sendiri ini kita menggunakan file JSON, yang mana fungsi dari file JSON ini berfungsi untuk menyimpan data dari user maupun data-data buku pada aplikasi. Nah, untuk data user sendiri, di sini dia menyimpan data diri ketika user melakukan registrasi ataupun login, yaitu berupa nama, password, alamat, telepon. Dan untuk data buku sendiri, ini merupakan list data buku yang terdapat pada aplikasi MyBook. Jadi, data buku ini nantinya bisa ditampilkan ketika user melakukan suatu pencarian terhadap buku di aplikasi MyBook. Oke, next. Nah, di aplikasi MyBook ini juga menggunakan import beberapa modul, di antaranya ada import JSON, import time, import OS, dan juga ada pretty table gitu. Nah, untuk import JSON sendiri ini dimaksudkan yaitu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia berfungsi untuk menyimpan database user ataupun data buku di aplikasi MyBook. Nah, untuk import time sendiri, import time di sini adalah jeda waktu untuk program menjalankan atau mengeksekusi program. Jadi, dia merupakan suatu delay ketika program sedang berjalan. Kemudian ada import OS dan juga ada import pretty table. Jadi import pretty table ini maksudnya nanti ketika user menginputkan sesuatu, dia akan menampilkan suatu table gitu. Nah, kemudian ada dev.jls atau class, yang mana dev.jls ini berfungsi untuk menghapus elemen-elemen yang tidak penting di dalam terminal. Jadi fungsinya agar di terminal tersebut bisa menampilkan sesuatu yang penting, dan yang tidak penting atau syarat yang berlebihan akan dihapus. Next.
Di sini juga ada dev save user dan juga develop data user. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, data-data di user tersebut akan disimpan dalam suatu file JSON. Jadi, fungsi dari dev save user ini untuk menyimpan baik itu perubahan ataupun sesuatu yang diinputkan user di dalam program. Kemudian untuk develop data user ini berfungsi untuk membaca data user di dalam file JSON sendiri. Next. Nah, selanjutnya ketika user menggunakan aplikasi MyBook, yang pertama dia akan berada di main halaman utama gitu ya. Yang pertama ada dev register, yang mana user diperintahkan untuk melakukan registrasi sebelum melakukan atau menjalankan aplikasi. Jadi user diperintahkan untuk menginputkan nama, alamat, nomor telepon, username, dan juga password. Nah, di sini ada suatu perulangan if else yang mana ketika akun user tersebut sudah terdaftar, maka user bisa langsung login. Di sini ada perintah username sudah terdaftar, silahkan login. Tapi ketika user belum memiliki akun, maka user bisa melakukan registrasi dan selanjutnya akan diarahkan ke dalam halaman masuk. Next. Nah, yang kedua di sini ada dev login, yang mana setelah user berhasil untuk melakukan suatu registrasi, maka artinya user dapat melakukan login. Di login sendiri, user diperintahkan untuk menginputkan username dan juga password sesuai yang dia daftarkan dalam register. Nah, di sini user memiliki kesempatan sebanyak 3 kali untuk melakukan login. Ketika username ataupun password yang dimasukkan atau diinputkan tersebut gagal, maka akan ada suatu perintah dari program tersebut. Jadi, ketika username dan juga password berhasil, maka dia akan melakukan print login berhasil. Nah, kemudian dalam suatu kondisi lain ketika username dan password tersebut salah, maka secara otomatis dia bisa menginputkan username dan juga password lagi sebanyak 3 kali. Kemudian, jika tersebut tetap salah, maka program akan memberikan suatu warning yaitu kesempatan login Anda sudah habis, silahkan lakukan login jika Anda belum mempunyai akun. Nah, kemudian akan kembali ke halaman masuk. Next. Nah, yang ketiga di sini ada logout, yang mana logout sendiri ketika user tidak ingin melakukan registrasi ataupun login, maka user bisa melakukan logout. Nah, logout di sini user dapat keluar dari program gitu ya, dari aplikasi. Nah, ada suatu konfirmasi yaitu apakah Anda ingin melakukan logout. Jika iya, maka program tersebut akan berjalan dan memproses, kemudian berhasil melakukan print data yaitu logout berhasil dan menampilkan halaman masuk. Namun, ketika user tersebut tidak ingin keluar atau logout, maka dia akan kembali ke main menu. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah halaman masuk seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi, dev ini akan ditampilkan di awal program dijalankan dan user bisa memilih menu mana yang dia ingin pilih. Ada register, login, dan juga keluar. Oke. Ketika user salah menginputkan nomor di antara 1, 2, 3, maka secara otomatis program akan menampilkan pilihan tidak valid, silahkan pilih lagi, dan menampilkan halaman masuk. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada menu utama yang mana atau bisa disebut dev main menu. Jadi di sini user dapat memilih menu mana yang ingin ia jalankan. Ada menu yang pertama pencarian terhadap buku, baik dia berupa judul, genre dan juga tahun terbit. Kemudian ada menu keranjang, yang mana keranjang ini merupakan suatu menu ketika user ingin melakukan pembelanjaan terhadap buku tersebut. Nah, yang ketiga ada keluar. Nah, ketika user tidak ingin melakukan pencarian ataupun melakukan pembelian terhadap buku, maka user bisa melakukan keluar. Jika data yang diinputkan user tidak sesuai gitu ya, tidak di antara nomor 1, 2, dan 0, maka secara otomatis program menampilkan pilihan tidak valid, silahkan pilih lagi. Oke. Dan kembali ke main menu atau menu utama. Oke, next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dua fungsi lagi, yaitu yang pertama merge sort dengan parameter ARR atau singkatan dari array. Lalu ada juga di sini merge dengan parameter left, right. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan satu kesatuan ya, satu kesatuan merge sort. Tapi di sini saya pecah menjadi dua agar lebih mudah dan membedakan di mana pada fase divide-nya dan juga di mana fase conquer atau penggabungan datanya. Ya seperti merge sort pada umumnya. Jadi untuk yang pertama ini, di div pertama, di sini kita melakukan pemecahan array-nya menjadi dua bagian yaitu left dan right. Lalu di sini di merge sort dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu setelah itu eh, melakukan pengurutan. Di sini pengurutannya terjadi di fungsi kedua, yang fungsi merge ini, di mana dia menggabungkan data dan juga melakukan pengurutan. Nah, selanjutnya ini ada algoritma add to cart di sini, dev add to cart, fungsi add to cart dengan parameter username, judul buku, book underscore data, dan juga user. Nah, di sini algoritma ini gunanya adalah untuk menambahkan buku ke dalam keranjang sesuai dengan namanya di sini. Terus dia di sini menggunakan beberapa parameter. Yang pertama username. Untuk username ini nanti akan berisi data username yang sedang digunakan oleh user. Nah, di mana nanti data buku itu akan ditambahkan ke dalam eh, card pada data username itu. Nah, lalu selanjutnya ada judul buku. Untuk judul buku di sini itu karena pada algoritma ini judul buku itu dijadikan key. Maksudnya pada file JSON-nya itu dijadikan key, maka di sini judul buku itu nanti berisi judul buku. Lalu selanjutnya ada book data, di sini berisi informasi-informasi dari buku yang dicari berdasarkan judul bukunya. Lalu ada user. Nah, untuk user di sini ini digunakan untuk atau nantinya berisi fungsi untuk membuka file JSON yang berisi data user. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya jelaskan algoritmanya. Untuk yang pertama, di sini kita melakukan pengecekan di mana jika dari judul buku yang mau ditambahkan itu sudah ada di dalam keranjang si user, maka di situ kuantitasnya akan bertambah satu. Seperti halnya kita misal menambahkan buku berjudul Alibaba. Nah, sebelumnya si user sudah pernah menambahkan dengan judul itu. Maka yang berubah hanya kuantitasnya saja, yaitu bertambah satu. Nah, kalau ternyata tidak ada buku dengan data yang sama atau judulnya sama, nah di situ akan membuat atau meng-create sebuah info buku baru di sini info baru. Nah, yang terdiri dari book ID, judul, harga, dan kuantitas. Terus setelah itu melakukan append di sini untuk menambahkan datanya ke dalam kolom keranjang pada data user. Lalu di sini kita menggunakan save underscore user dalam kurung user untuk menyimpan datanya, lalu memberikan suatu pesan konfirmasi ya, di mana berisi buku telah tambahkan ke keranjang. Lalu setelah itu ada beberapa respon yang bisa diisi oleh pengguna, di mana ingin menambahkan buku lainnya atau tidak. Jika menjawab ya, maka akan langsung dibawa ke fungsi cari judul. Lalu eh, setelah itu ada lagi, jika tidak, maka akan dibawa ke menu. Jika memasukkan di luar itu, maka akan memunculkan input tidak valid, tapi langsung dipindahkan ke cari judul. Oke, selanjutnya ada dev engine cari ID dengan parameter input underscore ID. Nah, di sini algoritmanya itu berfungsi untuk melakukan pencarian data buku namun berdasarkan ID-nya. Nah, tapi algoritma ini itu tidak dapat langsung digunakan oleh user, tapi algoritma ini dibuat untuk melengkapi algoritma pencarian yang ada, seperti algoritma pencarian buku berdasarkan judul, tahun, dan juga genre. Nah, untuk melengkapinya ini maksudnya gimana?
nanti saya akan jelaskan pada bagiannya untuk yang judul, tahun, dan juga genre. Oke, di sini diambil dengan membuka file JSON-nya, lalu melakukan ya pembukaan, terus kita memasukkan ke dalam variabel bernama data. Lalu di situ kita melakukan pembacaan book ID. Di sini dari book info dengan kolom yang bernama ID di lower supaya tidak terjadi kesalahan saat melakukan pengecekan data. Lalu di sini kita sorting dulu karena binary search itu harus melalui sorting terlebih dahulu. Lalu setelah itu masuk ke dalam binary search-nya, di mana ini dipecah menjadi dua bagian, yaitu low dan high. Maksudnya bagian bawah dan atas atau sama saja dengan kiri dan kanan. Tentu saja di sini saya menggunakan low dan high. Nah, di sini melakukan perulangan. Untuk judul buku ini adalah key-nya dan book info adalah value-nya. Terus setelah itu, ketika ID yang diinputkan sama dengan ID pada data buku, maka akan mereturn nilai dari judul buku dan juga book underscore info. Nah, untuk book underscore info ini nanti isinya adalah informasi mengenai buku yang memiliki judul tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada engine cari judul. Kurang lebih sama dengan cari ID tadi, hanya saja di sini uh, berhubungan dengan pencarian yang berdasarkan dengan judul. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya. Untuk yang pertama di sini book underscore titles, di sini kita mengubah list data case. Nah, dalam data ini kan karena kita menggunakan judul itu sebagai case, maka di situ ini dijadikan list, lalu dia mengambil case pada dalam data tersebut. Jadi yang keambil adalah judulnya aja. Terus di sini dia diurutkan, lalu masuk lagi ke binary search. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada pencarian buku berdasarkan judul. Ini sebenarnya fungsi untuk menampilkan di terminalnya aja dan juga melakukan pengurutan setelah dia dicari menggunakan maksudnya pengurutan hasil pencarian menggunakan binary search tadi. Nah, kurang lebih seperti ini kita menggunakan ini ya fungsi modul pretty table untuk membuat tabel dari file-file dari value pada file JSON-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini adalah tempat di mana user memasukkan judul buku yang ingin dicari. Nah, selain itu, ketika user hanya memasukkan beberapa saja atau tidak memasukkan judul buku secara lengkap, maka program masih bisa menampilkan buku-buku yang berkaitan dengan inputan user tersebut. Nah, lanjut ke di sini ada engine cari tahun dengan parameter input underscore year. Nah, di sini juga hampir sama ya dengan yang sebelumnya tadi, engine tadi. Hanya saja di sini perbedaannya adalah menggunakan atau pencariannya itu berdasarkan tahunnya. Lebih seperti ini, di mana dia melakukan pengurutan dulu, berdasarkan tahunnya diurutkan, lalu dicari dan menggunakan binary search. Nah, kalau misalkan ada beberapa buku dengan tahun yang sama, maka dia akan juga ikut ditampilkan. Oke, di sini ada pencarian buku berdasarkan tahun terbit. Nah, ini adalah dev cari underscore tahun. Ini sama dengan yang sebelum tadi ya, dev cari underscore judul, di mana juga digunakan untuk mencari pada bagian pencarian buku berdasarkan judul. Di sini hanya bedanya adalah tahun terbit. Nah, yang pertama pasti nama variabelnya beda. Di sini kita menggunakan book year di sini. Nah, user juga menginputkan tahun itu pada bagian ini. Nah, setelah itu, setelah user menginputkan tahun, maka akan diproses menggunakan engine underscore cari tahun. Setelah itu, hasil dari engine tersebut akan di sorting menggunakan merge sort kembali agar datanya terurut tapi berdasarkan judulnya. Kurang lebih seperti itu. Langsung next. Nah, selanjutnya ada engine cari genre. Nah, ini yang bersama juga dengan engine-engine sebelumnya. Hanya saja perbedaannya adalah pada bagian yang dijadikan patokan untuk mencari, yaitu kalau ini genre,
Sama kita mengambil hanya kolom genre dari data yang ada. Lalu di sini kita lakukan sorting sebelum masuk ke binary search. Tapi sortingnya ini juga eh, beracuan pada genrenya. Nah, lalu setelah itu sama dengan yang tahun ya. Ketika kalau tahun kan bisa ada sebuah buku atau banyak buku pada satu tahun atau tahun penerbitannya sama. Kalau genre juga sama, ada beberapa buku dengan genre yang sama. Maka di sini kita menggunakan append untuk dan juga list kosong di sini untuk menambahkan buku-buku yang genrenya sama dengan yang dimasukkan oleh si user. Oke, di sini ini adalah pencarian buku berdasarkan genre. Di sini ada dev cari underscore genre yang bersama dengan dev cari underscore tahun dan juga dev cari underscore judul. Hanya perbedaannya di sini adalah kita menggunakan genre untuk awal-awal. Eh, ya, jadi kita masukkan ke engine dulu, setelah itu disorting, habis itu ditampilkan. Oh ya, saya lupa menjelaskan untuk di bagian bawah sini, untuk menambahkan datanya ke keranjang, itu di sini user diminta untuk memasukkan ID bukunya. Sama dengan di pencarian berdasarkan eh, tahun tadi. Nah, di sini masukannya berdasarkan ID buku dan juga dengan yang judul tadi juga sama, masukannya dengan ID buku. Nah, kenapa kok menggunakan ID buku? Karena jika dibandingkan dengan memasukkan judul buku itu terlalu panjang. Oleh karena itu, di sini saya buat untuk menggunakan ID bukunya saja. Oke, mungkin cukup pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada menu pencarian. Dari program yang kami buat, kami berikan 3 opsi kepada pengguna, yaitu di mana pengguna bisa mencari berdasarkan judul, yang kedua pengguna bisa mencari berdasarkan tahun, dan yang ketiga pengguna bisa mencari berdasarkan genre. Selain dari ketiga pilihan, pengguna juga dapat menginputkan 0 untuk kembali ke menu utama. Jadi, pengguna dapat menginputkan sesuai judul buku yang ingin dicari, atau memasukkan tahun dari perilisan buku yang ingin dicari dan dari genre buku yang ingin dicari. Kemudian, program nanti akan menampilkan, detail dalam bentuk tabel yang berisikan ID buku, judul, tahun terbit, dan juga genre dari buku tersebut. Dan di sini ada pengecualian di mana jika, pengguna menginputkan angka yang tidak ada pada opsi yang diberikan, maka akan tercetak kode yaitu pilihan tidak valid, Anda hanya dapat memasukkan angka 1, 2, 3, atau 0, kemudian, pengguna dapat memilih untuk kembali ke menu utama. Ya, selanjutnya kita akan lanjut kepada menu untuk menampilkan isi keranjang. Jadi di sini terdapat fungsi display card yang di sini kami buat untuk menampilkan isi dari keranjang belanja yang dimiliki oleh masing-masing pengguna dan memberikan pilihan untuk pengguna dapat menambahkan item atau menghapus item atau melakukan pembayaran ataupun juga kembali ke menu utama. Jadi melalui program menambahkan isi keranjang ini, nanti akan ditampilkan detail buku yang ada pada keranjang setiap pengguna seperti nomor buku, ID buku, judul, harga, dan juga jumlah dari buku. Di mana nanti pengguna dapat memilih untuk menambahkan item atau menghapus salah satu item dari keranjang ataupun lanjut ke menu pembayaran apabila pengguna ingin membeli buku tersebut. Selanjutnya juga ada menghapus buku dari keranjang. Jadi ini masih kelanjutan dari pilihan keranjang tadi, yaitu salah satunya adalah menghapus buku dari keranjang. Jadi di sini pengguna dapat menghapus buku yang diinginkan dari keranjang belanjanya, di mana program akan menerima masukan atau inputan dari pengguna untuk memilih nomor buku yang ingin dihapus. Namun jika pengguna menginputkan angka 0,
pengguna dapat kembali ke menu utama. Kemudian nanti setelah pengguna memilih buku mana yang ingin dihapus, sistem kemudian akan mencetak apakah pilihan tersebut ini, pilihan yang dimasukkan oleh pengguna ini valid atau tidak, apakah data tersebut ada dalam isi keranjang pengguna atau tidak. Kemudian apabila sudah dicek dan data tersebut valid, maka buku yang dipilih tersebut akan dihapus dari keranjang sesuai dengan pilihan pengguna, sehingga kemudian akan tercetak bahwasannya buku yang dipilih sudah dihapus dari daftar keranjang. Selanjutnya di sini ada program yang kami buat untuk tujuan menghapus semua buku dari keranjang pengguna. Jadi, jika tadi pengguna bisa menghapus salah satu buku, dan pada fungsi ini pengguna juga dapat menghapus seluruh buku dari keranjang. Jadi, setelah sistem mengambil data pengguna dari file yang sudah tersimpan, maka ketika pengguna memilih untuk menghapus seluruh buku dari keranjang, maka sistem akan lanjut untuk mengosongkan seluruh keranjang belanja pengguna dengan mengganti nilai card dengan sebuah array kosong. Kemudian perubahan tersebut akan disimpan dan data pengguna akan kembali kepada keranjang yang sudah dikosongkan. Ya, selanjutnya di sini juga terdapat menu pembayaran. Jadi, dalam menu keranjang tadi, pengguna dapat menginputkan apakah mereka ingin lanjut kepada menu pembayaran. Jadi, apabila user menginputkan bahwasanya mereka ingin lanjut ke menu pembayaran, maka program ini akan berfungsi untuk menampilkan pembayaran saat pengguna ingin membeli buku-buku yang ada di keranjang belanjanya. Jadi melalui data yang diinputkan dan yang sudah disimpan tadi, kemudian akan ditampilkan detail buku mana saja yang ada dalam daftar keranjang yang ingin dibeli. Kemudian nanti sistem akan menghitung total dan jumlah buku yang ingin dibeli. Kemudian akan dilakukan iterasi pada setiap buku yang ada dalam keranjang. Kemudian nanti program dapat mencetak tabel yang berisikan data dari detail-detail buku yang ingin dibeli tadi, seperti total harga yang harus dibayar dan jumlah buku yang akan dibeli. Kemudian nanti sistem akan meminta persetujuan apakah pengguna benar-benar ingin membeli atau tidak. Jadi nanti sistem akan dapat menampilkan apakah Anda ingin membeli. Jadi pengguna dapat memilih iya atau tidak. Kemudian setelah pengguna memilih iya dan mengonfirmasi pembayarannya, maka sistem akan lanjut ke pilihan di mana mereka dapat memilih pembayaran mana yang ingin dilakukan, baik secara COD maupun transfer. Kemudian program akan menampilkan bahwa pembayaran yang dilakukan sudah sukses. Selanjutnya, mungkin nanti akan ditampilkan output dari kode program yang sudah kami jelaskan sebelumnya oleh teman saya pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang belum selesai. Nah, lanjut saja. Nah, fitur yang belum selesai dari kelompok kami ini yaitu ada yang pertama yaitu forgot password, di mana ini nanti pilihan ditampilkan di halaman login di saat pengguna pertama kali salah memasukkan kredensial. Nah, nanti apabila ada pengguna yang lupa dengan passwordnya, mungkin bisa menggunakan fitur ini. Lalu ada fitur profil, yakni pengguna nanti dapat mengubah data profil, alamat pengiriman kecuali username. Lalu ada riwayat pembelian. Nah, nanti pengguna ini dapat melihat transaksi yang pernah mereka lakukan. Nah, mungkin ini akan kita lanjutkan setelah progres 1 ya. Mungkin progres 2 mungkin kita akan lanjutkan. Nah, setelah itu mungkin kita langsung running program ya. Kita langsung running program saja. Ya, ada di sini running program. Langsung kita running. Nah, karena di sini saya belum punya akun, langsung saja kita register. Ya, ini kita pilih satu register, ya ini masukkan saja nama Divo misal. Alamat misal Jatimulyo. Misal nomor handphone 083 9.
Lalu kita masukkan username-nya saya Divo saja biar mudah. Passwordnya sama juga Divo. Setelah itu kita enter. Nah, setelah berhasil registrasi, kita melakukan login. Nah, kita langsung klik 2 untuk login ya. Pilihan 2 untuk login. Login, masukkan username yang tadi, yakni Divo. Passwordnya juga Divo. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur yang pertama, yakni fitur pencarian. Kita coba fitur pencarian. Nah, kita coba pencarian berdasarkan judul dulu ya. Nah, misalkan saya akan mencari buku yang berjudul Harry Potter. Apakah muncul? Nah, ternyata buku yang berjudul Harry Potter ini ada 2 ya di sini dan sudah ada harganya juga, ada genrenya. Nah, lalu ada apakah Anda ingin mendapatkan buku ke keranjang? Nah, misalkan saya ingin mau mendapatkan ke keranjang. Lalu kita ketikkan ya. Misalkan masukkan ID. Nah, saya pengen buku yang ke-12 yakni yang harganya 145.000. Nah, kita ketik buku 12. Lalu kita enter. Buku telah ditambahkan ke keranjang. Apakah Anda ingin mencari buku lainnya? Tidak ya. Nah, kita selanjutnya mencoba pencarian berdasarkan tahun. Nah, misal kita ketik 2 tahun. Masukkan tahun penerbitan. Misal aku pengen yang tahun 2003 ya. Ini tahun lahirku ya. 2003. Nah, di 2003 ini ternyata muncul buku yang namanya The Da Vinci Code. Nah, saya pengen menambahkan coba ya. Kita ketik ya. Pilih ID bukunya yaitu buku 11. Nah, setelah itu berhasil ditambahkan keranjang. Tidak, kita selanjut menggunakan fitur selanjutnya yakni pencarian berdasarkan genre yakni dengan mengetikkan angka 3. Nah, misal aku pengen genrenya yang fantasi. Nah, fantasi. Oh, ternyata yang fantasi itu ada Harry Potter ya, ini nilai muncul. Misalkan saya pengen tidak pengen menambahkan keranjang ya, tidak. Apakah Anda ingin mencari buku lainnya? Tidak. Maka kita akan kembali ke halaman utama lalu kita lanjut ke fitur yang kedua yaitu keranjang. Nah, di keranjang ini adalah buku yang sudah saya tambahkan tadi masuknya di fitur keranjang ini. Nah, saya akan tadi memasukkan 2 buku yakni Harry Potter sama The Da Vinci Code. Misalnya kita juga mau ingin menambahkan lagi juga bisa, misalnya tambah item. Nah, jadi kita pilih judul tahun aja ya, 2000. Misalkan ini ketik ya, buku 12. Tidak. Nah, kita lanjut ke fitur panjang lagi. Langsung saja kita misalkan ingin menghapus item. Nah, kita hapus coba ya. Hapus item, pilih nomor buku yang ingin dihapus. Misalkan saya ingin menghapus yang kedua. Ini set. Nah, buku Da Vinci sudah terhapus. Lalu saya pengen lanjut ke fitur pembayaran. Pembayaran. Nah, kita masuk. Apakah ini yang pembayaran? Ya, saya ingin melakukan pembayaran. Nah, misalkan saya pengen transfer. Nah, ini ada nama pengiriman, nama penerima, alat pengiriman, nomor telepon. Tekan enter melanjutkan. Nah, ini nanti akan muncul. Silakan transfer ke Mandiri atau BCA atas nama MyBook Teknologi. Lalu kita enter akan kembali ke menu utama. Setelah itu kita coba keluar ya, apakah bisa? Kita ketikkan angka 0. Ya, saya ingin keluar dan logout berhasil. Nah, sudah selesai mungkin itu saja programnya. Klik 3, nah wis keluar. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.